Shalom, kembali saya menjumpai saudara-saudara dalam program Rema, di mana kita membahas firman Allah secara berurutan dari kitab Kejadian pasal pertama sampai Wahyu pasal yang terakhir. Karena firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Dikala jalan orang, saudara-saudara, terasa gelap, dalam hidup ini ada banyak orang yang tidak tahu yang harus ditempuh. Takut dengan masa depannya, bingung dengan masa depannya, dan juga saudara-saudara tidak tahu arti hidup, tujuan hidupnya, dan akhir dari hidup dia kemana, dan sama sekali tidak punya pegangan dalam hidup. Maka kita bersyukur Allah datang dan memberikan anugerahnya melalui firman Allah yang bisa memberikan terang, dan satu-satunya terang yang sesungguhnya menerangi jalan hidup kita. Karena itu buka hati saudara senantiasa dan baca firman Allah. Yesus adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia saudara, dan dialah firman yang sejati dan meninggalkan bagi kita akan berkat yang sangat besar, firman yang sejati yang ditulis dalam kitab ini. Nah, kita sudah sampai pada pasal yang terakhir dari bilangan pasal yang ke-36. Di sini saudara-saudara, bilangan yang pasal yang ke-36 mengalami satu persoalan. Dari satu suku, yaitu keturunan daripada Yusuf, yaitu Manasye. Di mana anak-anak perempuan mereka ini, saudara-saudara, dikatakan bahwa mereka takut kalau anak-anak perempuan dari keturunan Yusuf dari Manasye ini, kalau mereka menikah dengan suku lain atau di luar dari suku mereka, maka berarti warisan mereka akan jatuh dan akan jatuh kepada suku itu. Sedangkan Tuhan berkata bahwa tidak boleh bahwa warisan atau tanah warisan yang menjadi milik diberikan Tuhan kepada mereka itu menjadi milik dari suku yang lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, maka Tuhan memberikan perintah bahwa itu tidak boleh. Maka karena mereka bingung saudara-saudara, maka mereka datang dan bertanya kepada Musa. Ayat 1, mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku orang Israel. Mereka datang, mereka berkonsultasi dengan Musa dan pemimpin-pemimpin suku Israel, kepala-kepala suku orang Israel yang ada, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ini, saudara-saudara, adalah bangsa yang setiap menghadapi persoalan selalu mereka bersungut-sungut, mereka berbicara satu dengan yang lain, saling ngomporin, kira-kira begitu. Ya, dan mulailah timbul hal-hal yang negatif, saudara-saudara, dan kita lihat perjalanan mereka bersungut-sungut, memberontaklah, tidak percaya, menghina Musa, mau melempari Musa, saudara-saudara, dan Harun, dan menolak akan Tuhan dan sebagainya. Selalu mereka setiap mengalami persoalan, mereka berbicara satu dengan yang lain untuk menimbulkan kekacauan. Nah, tetapi kali ini saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mereka sedang berada di depan gerbang daripada tanah perjanjian itu, saudara-saudara. Nah, kurang lebih hampir 40 tahun sebelumnya mereka pernah ada di depan gerbang yang sama. Tetapi pada waktu itu, saudara-saudara, mereka menolak untuk masuk. Dengan mereka lebih mempercayai apa yang menjadi suara hati dan pikiran mereka sendiri, yang menjadi perundingan dari 10 orang yang pulang untuk mengintai. Hanya 2 orang yang tetap percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan, yakin akan janji Tuhan, saudara-saudara. Nah, menjadi hal yang luar biasa, saudara, di akhir dari perjalanan mereka dalam kitab Ulangan ini, setelah hampir 40 tahun mereka berkeliling di padang gurun akibat kesalahan mereka harus dibuang di padang belantara, saudara-saudara. Kali ini, saudara, pengalaman itu mungkin membuat mereka tidak lagi memutuskan sendiri. Mereka datang kepada pemimpin mereka berkonsultasi. Mereka baru yakin bahwa Musa adalah orang pilihan Tuhan. Setelah sekian lama, saudara, bersama-sama,
mereka berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin mereka, supaya mereka tahu apa yang menjadi keputusan Allah. Mereka mencari keputusan di tempat yang benar dan cara yang benar, yaitu datang kepada pemimpin yang telah ditunjuk oleh Allah, yang telah dipilih oleh Allah, dan mereka, saudara-saudara, mendapatkan jawaban yang sangat baik dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa mereka tidak diizinkan untuk menikah dengan suku-suku lain, perempuan-perempuan anak Selafehat, supaya warisan mereka tidak jatuh kepada yang lain. Tuhan mau setiap orang memiliki warisannya sendiri dan tidak jatuh kepada yang lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, dan mereka mengkonsultasi dan Tuhan menetapkan peraturan itu untuk mereka. Di ayat 13, itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaran Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Jadi saudara, ketetapan itu dibuat oleh Tuhan untuk memelihara akan warisan janji yang telah Tuhan karuniakan ke dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di dalam Yesus kita menerima warisan kita. Janji keselamatan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur bahwa di dalam Yesus selalu ada solusi buat kita. Ada jalan, saudara. Dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga selain melalui aku. Di dalam Dia ada jalan selalu. Jalan yang kita perlukan untuk menuju kepada keselamatan yang sesungguhnya. Jalan yang membawa kita senantiasa di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Karena Kristuslah kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada orang tahu apa itu kebenaran, bagaimana menjadi benar dan hidup dalam kebenaran kalau dia belum mengalami Kristus dalam kehidupannya. Itu adalah janji yang luar biasa yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan jangan saudara-saudara sampai menyia-nyiakan hal itu. Dan itu kita terima semua karena kita percaya. Karena kita beriman di dalam Kristus. Dan 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17 berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Janji tanah surgawi itu sebuah kepastian, saudara-saudara. Dan tidak akan ada yang tertinggal dari orang yang percaya, yang sungguh-sungguh dan yakin, yang bertahan di dalam iman, yang hidup di dalam imannya, saudara-saudara, kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tanah janji yang Tuhan berikan, tanah surgawi itu bukan sebuah angan-angan, tetapi sebuah kepastian bagi kita. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan kembali untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Di mana Yesus berada, saudara? Bersama Bapa di surga. Dia menyediakan tempat. Dia akan kembali dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Yesus jelas Dia berasal dari mana. Dan ketika Dia naik kembali, saudara-saudara, meninggalkan bumi, Dia kembali ke surga. Dia naik kembali ke tempat Dia mana Dia berasal. Hanya Dia yang tahu syarat menuju ke sana. Dan Dia telah memberitahukannya kepada kita. Dan karena Dia berasal dari sana, maka Dia bisa memastikan tanah perjanjian kita, tanah surgawi itu adalah bagian akhir hidup kita, saudara-saudara. Itu adalah sebuah kepastian bagi orang yang percaya Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang telah mati dan bangkit kembali, naik ke surga, menyediakan tempat, akan kembali dan membawa kita semua ke tempat di mana Dia berada. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih. Nah, dalam hidup ini,
ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, saudara-saudara, jangan salah cari tempat untuk kita bertanya. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan, ada orang-orang yang ditentukan Tuhan di tengah kehidupan kita juga diberi hikmat, wibawa, kuasa, otoritas berbicara atas otoritas Tuhan. Saudara-saudara, tempat yang tepat dan benar untuk kita mencari saudara-saudara Tuhan melalui itu semua, untuk kita dapat memperoleh keputusan-keputusan yang terbaik yang datang dari Tuhan. Mencari solusi atas persoalan hidup ini, saudara, jangan di tempat lain. Datang kepada Tuhan, dan ada orang-orang, hamba-hambanya yang telah ditetapkan Tuhan dengan hikmat dan otoritas untuk menolong saudara-saudara. Kalau saudara tidak tahu jalan mana yang harus saudara tempuh, keputusan apa yang harus saudara buat, jangan salah saudara di dalam mencari orang untuk saudara menyampaikan persoalan-persoalan, karena kesalahan itu akan berakibat selalu seperti orang Israel, mutar kembali saudara, masuk padang belantara lagi, masuk padang gurun lagi, dan di situ-situ saja bermutar hidup orang itu, saudara. Tidak pernah maju selangkah, tidak pernah naik, akan berputar lagi, padang belantara lagi, padang belantara lagi. Pastikan hidupmu maju, walau hanya selangkah di dalam Tuhan, dengan tidak salah di dalam membuat keputusan, dengan datang kepada pemimpin-pemimpinmu yang telah ditentukan, yang telah diberi Tuhan otoritas hikmat untuk menolong saudara membuat keputusan yang datang dari Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan senantiasa menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan yang senantiasa menolong dalam segala perkara. Andalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan mendatangkan berkat, tetapi mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan sendiri adalah sumber kutuk dalam hidup ini, dan derita yang kutuk adalah derita tiada akhir. Tuhan memberkati kita semua. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, percaya penuh, dan senantiasa datang kepadanya di dalam kehidupanmu, dan senantiasa bersekutu dengan Dia. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita mendapatkan solusi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.